Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awalia Ramadhani, NIM 0104192107. Program Studi Manajemen Dakwah semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Manajemen Lembaga Dakwah, yang dimana kita akan membahas mengenai apa itu manajemen lembaga dakwah. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen lembaga dakwah, mari kita ulas satu persatu pengertian dari manajemen, lembaga, dan dakwah itu sendiri. Manajemen adalah sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu ataupun kelompok. Dalam dakwah, manajemen menjadi dasar untuk menentukan dakwah, dari perencanaan awal, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk berhasilnya dakwah. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga. Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam yang pada hakikatnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dakwah juga merupakan suatu proses dari komunikasi yang bermuatan nilai-nilai dan ajaran agama. Lembaga dakwah yaitu usaha atau gerakan dakwah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah sebagai satu kesatuan dengan suatu sistem kerjasama yang terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Lembaga berbeda dengan organisasi. Perbedaannya yaitu bahwa organisasi hanya merupakan sebuah susunan orang yang terdiri dari titik-titik tertentu yang mempunyai tujuan bersama. Sedangkan lembaga adalah badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama. Dalam lembaga dakwah pula terdapat 4 yang harus ditempuh, yaitu pertama, membagi-bagi pekerjaan atau tindakan dakwah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua, menetapkan dan mengelompokkan orang atau para dai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menetapkan tempat atau lingkungan di mana aktivitas dakwah itu akan dikerjakan. Yang keempat, menetapkan jalinan kerjasama antara para dai sebagai suatu kesatuan kelompok kerja. Unsur-unsur dakwah yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah. Kata dai ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubalik atau orang yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu mad'u, penerima dakwah. Orang yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah. Yang ketiga yaitu maddah, materi dakwah. Isi pesan yang disampaikan dai kepada mad'u. Unsur-unsur dakwah selanjutnya yaitu wasilah atau media dakwah. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan disebut dengan wasilah. Selanjutnya yaitu uslub, cara atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dan perasaannya melalui untayan kata dan ditujukan kepada para pendengar. Yang terakhir yaitu taujih, arahan, bimbingan, nasihat, dan instruksi seorang pembimbing kepada para mad'u. Selanjutnya yaitu manajemen lembaga dakwah di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hasyr ayat 18 mengenai manajemen, An-Nahl ayat 125 mengenai teknik atau cara berdakwah, dan yang ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 104 mengenai kewajiban berdakwah. Di mana bunyi surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 125, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billaqi hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 104, di mana bunyinya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai apa itu manajemen lembaga dakwah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.